anak umur 23 tahun punya net worth puluhan miliar. Aduh, amin. Emangnya Amin. ada ya orang kayak gitu? Nah, orangnya gue hadirkan di sebelah gue. Selamat datang Jove. So much. Thank you udah diundang. Hari ini gue kedatangan ade-adean. Aduh. Sugar baby. Tapi yang bisa dibilang gue bakal banyak bertanya dan sekaligus belajar ya enggak lah, gua belajar bersama Jove. Nah ini gue udah kenal Jove mungkin sekitar 1 tahunan ke belakang ya. Ya. 1 tahun ke belakang nggak begitu sering ketemu tapi sekalinya ketemu tuh seru banget ngobrolnya. Seru banget ya waktu itu di mobil. Seru banget ngobrolnya ya. Nah saking serunya nih ternyata gue nih belum pernah ngulik dia sebegitunya ya kan. Nah mungkin buat yang belum tahu, Jove ini umur 23 tahun, mempunyai bisnis yang kita sebut di hari ini namanya Revalue Academy. Nah, itu Revalue Academy itu berarti bisnis apa tuh? Revalue itu platform edukasi lah sama komunitas tongkrongan lah bahasanya buat bahas saham. Simpelnya gitu. Jadi di Revalue karena kita bertiga merasa hidup kita udah selesai gitu ya. Kaya. Secara belum kaya. Hidup sudah selesai lah untuk kebutuhan kita secara finansial. Akhirnya kita mau ngasih dampak lah dan mimpi gue di Revalue mencetak 10.000 orang yang punya $1 juta ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Salah satunya gue gak? Ya salah satunya lo. Lo udah jauh di atas dia, nggak perlu lagi $1 juta. Gila lu. Cuman sekarang gini nih Jov, Ya. kan orang-orang itu yang di sekitar kita banyak tahu lu ini kan masih muda, ya kan? Ya. Terlampau masih muda, bahkan nih kru-kru gue umurnya jauh lebih tua kayaknya. Ya kan? Dan dengan umur 23 tahun, Ya. net worth lu sekarang bisa dibilang puluhan miliar. Amin. Wah, serem gak tuh kalau disebut kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, kan Ya, oke, lapor puluhan pajak miliar. juga, lapor pajak juga, jadi nggak apa-apa, aman. Tapi sekarang gini, Iya. saat kalau lu ketemu sama orang, Iya. lu tuh paling sebel kalau ditanya apa sih sama orang? Oke. Paling sebel ditanya apa gitu? Iya, kalau tiba-tiba lu kayak punya duit puluhan miliar tapi lu paling sebel, pertanyaan yang paling sering tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kayaknya nggak pernah spesifik orang nanya uang lu berapa ya. Iya. Tapi kalau paling sebel pertanyaan dua hal sih. Oke. Yang pertama, gue beli saham apa nih biar gue bisa 2 kali lipat 3 bulan ke depan. Itu pertanyaan pertama. Oke. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua, gue kalau di posisi lu ya, muda punya puluhan miliar, gue sih nggak akan kerja anjir. Ngapain kerja? Mending nyantai aja jadi petani di Australia gitu kan. Nah, 2 pertanyaan itu Rey. Yang paling gue benci itu kalau gue ketemu orang. Kenapa lu yang nomor 2 deh? Kalau pertama gue ngerti lah. Ya. Kalau yang kedua kenapa? Kalau gini, prinsip gue, kalau lu mikir kayak, oke, kalau misalnya gue punya 10M atau 20M, gue gak akan kerja lagi nih seumur hidup gue. Justru 99% lu gak akan nyampe ke posisi itu. Oke. Kenapa? Karena untuk mencapai level segitu di umur yang muda, itu lu butuh punya obsesi dan kegilaan ke uang dan pertumbuhan diri, Re. Nah, ketika lu udah ngerusak otak lu nih, kayak gue 24/7 tuh yang gue pikirin cuma uang, pertumbuhan diri, uang, karir, pertumbuhan diri, dan gue udah sangat amat merusak otak gue gitu. Jadi kalau ketika gue udah nyampe di level itu, nggak bisa stop. Jadi lu harus punya crazy amount of obsession ke uang dan pertumbuhan kalau punya kesana. Dan kalau misalnya lu mikir kayak kalau punya 20M gue bakal nyantai-nyantai, lu nggak akan jadi segila itu dan lu nggak akan jadi se-wild itu sampai akhirnya lu nggak akan bisa nyampe 20M apalagi di usia muda gitu misalnya. Oke, ini pertanyaan yang juga orang cukup sering di seliweran. Oke. Kapan, umur berapa lo nyentuh 100 juta pertama lo? 17 kali ya, 17 akhir ya. 17 akhir? Semester 1 kuliah, iya. Oke, perjalanannya gimana sih? Sedikit dong. Oke, jadi kalau mau dijelasin panjang sih lumayan panjang. Ini SMA lo berarti ya? Kuliah awal lah, semester 1. Oh. 18 awal, 17 akhir gitu ya kali ya. Buset, kalau umur 17 gue pegang segitu, gue gak tau di mana sih sekarang sih. Nah, mungkin kalau orang di posisi gue dengan bilang tadi udah punya 100 juta, ngapain nyantai-nyantai gue? Mending nongkrong gitu kan, di Bandung Opi Uci gitu kan, Iya, gak tahu gue. Nah, jadi gue mikir ya itu banyak ya, gue dulu kerja di salah satu startup finansial yang lumayan ikonik ya. Ternak uang dulu. Oke, ternak uang. Terus gaji gue lumayan di situ ya, lumayan lah. Oke. Terus gue juga sambil jualan Netflix, jualan Zoom. So, waktu itu kan lagi hot banget COVID ya. Oh, jadi gue jualan Netflix, jualan Zoom tuh gue lumayan nakal sih kalau gue jelasin ilegal di di sini. sini. Ilegal di sini. Lumayan lah di situ. Okay. Bisa dapet
double digit per bulan, puluhan juta per bulan dapat. Dapat tuh. Dari ternak uang plus Netflix, Oh, Zoom. dua itu ya. Iya. Gitu. Terus ya sangat amat hoki ya. Jadi itu 17 tahun 100 juta gua. Gitu. Tapi lu termasuk sandwich generation gak? Sebenarnya kalau dibilang seumur hidup gua gimana, gua tuh lumayan middle to middle lah. Rumah gua di gang. Kemarin pas bokap gua passed away, mobil gua tuh Avanza 2010 tipe E. Terus juga gue gak pernah keluar negeri seumur hidup gue. Oke. Jalan-jalan juga paling jauh ke Bali itu pun naik mobil. Oke. Terus juga ya jadi kalau misalnya dibilang privilege atau enggak, sebenarnya sih privilege gue adalah mendapatkan 2 orang tua yang sangat amat baik mengajarkan nilai-nilai moral dan agama ke gue. Oke. Gitu, karena gue bisa SMA di salah satu SMA paling oke lah menurut gue ya di Jakarta gitu, di Menteng. Mungkin lo tahu juga. Kanisius. Oh, ya. pinter ya. Lumayan. Oke, Terus juga ya disupport lah dari dulu. Gue nggak pernah mikirin uang yang kayak kekurangan banget gitu. Tapi sekarang ketika bokap gue nggak ada ya gue harus mengisi gitu. Kalau gue nggak ada ya sih nggak akan bisa hidup gitu. Soalnya kenapa gue nanya hal kayak gitu ya, Jov? Karena menurut gue gini, di zaman sekarang ini saat lu tidak masuk ke sandwich generation, itu tuh menurut gue privilege. Oke. Ya, Setuju, menurut gue. setuju. Kenapa? Karena kebetulan memang gue ada di fase itu waktu itu, ya kan. Nah, ngumpulin 100 juta pertama itu menurut gue agak sulit saat lu ada di kondisi seperti itu. Karena lu kebutuhannya kan dipres dari atas dan di bawah ya. Ya kan. Nah, itu tuh yang menurut gue agak jadi challenging saat lu mau punya 100 juta pertama lu. Berarti jawaban lu ini adalah privilege-nya karena at least untuk kebutuhan lu semuanya cukup gitu ya. Iya, kebutuhan cukup. Tapi ya makan sebulan sekali keluar gitu ya. Untuk bisa makan KFC atau McD aja sebulan sekali gitu dulu. Gini, gue nggak tahu gue tuh di bawah sebelum gue masuk ke SMA gue, kebayang gak lo? Jadi kayak ya gue hidup happy aja, baru ketika ada pembandingnya, oh ternyata gue tuh bawah loh, gitu. Tapi sebelum gue ketemu mereka, gue nggak tahu kalau gue tuh bawah gitu. Berarti artinya gue nggak menderita yang sampai segimana-gimana. Iya. Gitu. Tapi kapan lu pertama kali nyadar kayak, oh ternyata hidup gue udah gak normal lagi. Nggak normal nih gimana nih dari sisi ternyata nggak sekaya itu atau dari sisi kayak oh ternyata berubah dapat uang gitu? Iya, saat lu udah punya uangnya, ternyata kayak lu nyadar kayak oh ternyata hidup gue nih sekarang udah nggak yang biasa-biasa aja gitu loh. Pertanyaan menarik. 10 yang pertama sih. 10 yang pertama? Iya. Itu umur? 21 akhir kali ya. Anjing. 21 akhir 10 yang pertama. Dari 17 tahun punya 100 juta, 4 tahun kemudian lu pegang 10 yang pertama lu. Iya, 10 MC. Ada yang mau belajar? Mukanya kayak di sini mata-mata kayak ya itu mungkin ya yang paling kerasa beda kali ya. Kerasa? Iya. Apa yang bikin kerasa beda? Masuk saham cuan 10% aja. Oke. Gue udah dapat gaji setahun direktur bank ya. Oke. Kayak atau 15% lah, itu kan gaji direktur bank mungkin 100 jutaan ya. Oke. Gitu. Jadi kayak dan cari 10-15% di saham tuh gak sulit untuk gua gitu. Jadi kayak gaji setahun direktur bank gitu, kayak ternyata dapetnya cepet gitu. Kayak berapa hari gitu. Waktu mikir. Terus juga dari sisi pengeluaran mungkin kelihatan banget ya, kayak kan di 21 akhir, di 22 tuh kan orang pada baru lulus ya, atau semester akhir ya. Jadi kalau misalnya gua nongkrong sama temen tuh kayak gak nyambung ya. Bukan gak nyambung sih, maksud gua kayak minum di mana nih? Masih minum. Gak gitu. Cuma maksudnya Amir. Nah, Intisari dong. Intisari yang hangover 3 hari itu. Gue bikin lu pada kagak bisa sadar. Gitu. Jadi kalau misalnya kan dulu gue lumayan mengisolasi diri gue kan ke 3 tahun gak ketemu teman-teman gitu kan. Begitu ketemu kayak kesini yo, kayak gila lu, kayak uang dari mana gitu. Kayak, gitu. Berarti kayak baru lebih peka lah gitu. Itu hidup berubah banget sih, karena kayaknya menurut gue di atas 10M itu diminishing utility-nya di Indonesia tuh menurun ya, Rey. Iya. Jadi 0 ke 1 tuh paling life changing lah. Menurut gue paling life changing. 1 miliar? Iya, 1 miliar. 1 miliar ke 10 miliar juga life changing banget, tapi gak se-life changing 0 ke 1. Oke. Karena kalau 0 ke 1 ya pasti lu udah ngerasain juga. Bagian kan? situ gue ngerti lah. Lu udah lebih. Kalau bagian gua harus tidur dalam keadaan gak tenang, mikirin besok keluarga gue makan apa, atau mikirin gue besok gimana nih, gue masih bisa jadi orang gagal nih kalau beli 1M kan. Nah 10 ke atas tuh udah diminishing, karena kayak
di Indonesia menurut gue kalau mau hidup happy banget tuh 40-50 juta per bulan tuh udah happy banget ya. Udah live like a king ya di Jakarta ya. Iya. Single lagi ya. Iya single lagi, belum punya Gila, keluarga gitu kan. iya. Jadi kalau di atas 40-50 juta per bulan kayak udah gak terlalu ya apa, minumnya ganti dari apa ke apa. Atau misalnya jalan-jalannya ganti dari ke Jepang, ke Jepangnya pakai business class gitu kan. Gak terlalu signifikan gitu kan. Jadi itu sih menurut gue di atas 10M sih menurut gue diminishing utility ya gitu. Tapi kalau gue tanya gini Jov, Ya. seandainya amit-amit nih, semua duit lu hilang besok pagi, Oke. lu yakin bisa balik lagi gak? Yakin bisa? Pernah gak? Kayak ya mungkin gak semua ya, cuman kayak bab gitu. Oh pernah. Itu kondisinya 2022. Lu tahu Bukalapak gak sih ya? Bukalapak IPO. Tahu. Bukalapak IPO. Nah gue tuh secara persentase rungkat gue tergede di hidup gue sih sebenarnya sekarang ya pas crash sekarang ini ya. Cuman itu pas Bukalapak juga lumayan tuh, duit gue udah miliaran kecil tuh. Udah mungkin 2-3 M kali ada kali ya sampai 4 M. Nah itu gue rungkat di Bukalapak lumayan gede itu 30%. Oh gede lu. Gede 1 M-an ya, 1 M gue ingat nominalnya gitu. Dan ya untuk ngebalikin itu cuma butuh 2 bulan kali, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi gue percaya sebagai manusia yang paling mahal di hidup tuh otak. Jadi you can take away my net worth, you can take away my network, tapi you cannot take away my brain. Gue bisa balikin ini semua, kasih gue 5 tahun pasti bisa balikin semua persis dengan net worth gue sekarang. 4-5 tahun. Cuman lu kayak OKB gitu pernah gak? Oh pernah. Aduh ini gue gak malu kayak seluruh proses. Iya, tapi karena gini, Instagramnya Jove ini sangat kalau lu perhatiin kebanyakan ya cuma jalan-jalan, ya kan? Ya ada sih lah kalau lu buka profilnya naik private jet gitu ya. Kayak itu private jet kayak gitu, berapa sih private jet? Ratusan lah. Ya. Beda-beda kan, ada yang dari yang Hawker, ada yang Gulfstream, ada yang berkali-kali tuh ya. Ya beberapa kali lah. Oh, tapi kagak. Gak kaya. Itu fase OKB yang gue sesali lah. Gitu karena pertama kali pegang 20-an miliar tuh 2025 awal tuh gue splurge banget lah, beli jam gitu yang miliaran, terus beli mobil juga yang mahal banget sih yang harga rumah gitu, terus hampir mau beli rumah juga ya, terus private jet, jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga 1,5 bulan ya, tuh full mentok kanan semuanya. Jadi tuh, tapi tuh gue syukuri kenapa? Karena bokap gue kan passed away Oktober 2025 ya. Jadi sebelum bokap gue passed away, at least dia udah melihat kayak dunia kayak apa gitu ya? Iya, karena belum pernah keluar negeri kan, belum pernah keluar negeri yang family trip kan. Kalau sekali 2 kali kantor dia udah pernah gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu, waktu lu lagi fase OKB nih, ya. Kapan lu akhirnya kayak, oh ternyata kayaknya gue gak perlu ya terlalu show gitu. Oke. Karena gini, kan gue pernah 5-6 bulan tuh gak ngapa-ngapain Rey. Dari bulan Maret 2025 sampai bulan 5 bulan? Iya 5 bulan. Gak ngapa-ngapain? Nah, jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali. Tahun lalu tuh gue ke Bali 6 kali by the way. Oke. Ke Bali 6 kali. Itu kayak gak jelas lah, gue juga. Gue juga gak merekomendasikan itu ya. Cuman intinya setelah 5-6 bulan itu, ya gue sadar kalau misalnya kayak anjir nih gue kayak gini ngapain sih, kayak bosen banget deh. Kayak gue merasa gue berdosa banget karena gue ngasih-siain talenta yang Tuhan kasih gitu. Makanya gue akhirnya ya bikin revalue. Nah itu bikin revalue karena jadi fokus ya. Jadi fokus karena ya ternyata tuh jauh lebih rewarding, bisa ngajarin ribuan orang, bisa mengubah, bisa gue simpelnya, gue lebih happy ada yang nge-DM gue di Discord bilang, Bang Jov gue bisa dapat 1 M pertama di umur 28. Bang Jov gue bisa ngumrohin bokap nyokap gue gara-gara gue punya mindset investasi yang bagus. Daripada gue ke Bali 6 kali. Gitu, itu jauh banget. Jauh lebih happy yang pertama sama kedua tadi. Gitu. Tapi kalau kita ngobrol nanya gini gimana? Lo itu sebenarnya investor. Oke. Atau penjudi yang lebih teredukasi? Penjudi yang terlebih teredukasi menurut gue. Tapi lu ngerti kenapa gue nanya ini kan? Iya ngerti. Karena di zaman sekarang kan orang ada juga yang punya pola pikirnya ya saat lu bermain saham ya judi gitu loh. Menurut gue sih gue investor ya. Karena setiap kali gue masuk, gue bisa nge-recall semua tesis gue kenapa gue masuk dari saham dari gue umur 17-18 tahun sampai gue umur sekarang. Gue masih ingat persis gitu. Karena selalu ada tesis yang jelas dan itu kan gue ajarin juga. Bos Ray kan tadi sebelum ini juga, ini gimana nih bumi kayak gini ya, tesisnya gimana. Udah di luar kepala juga, gue yakin lo pasti tesis bumi kan. Nah pasti ada tesisnya sih, mau itu kripto, mau itu saham. Gue bisa nge-recall dan gue ingat. Dan ya kan gue bukan trader juga ya. Holding period gue tuh 6 bulan ke atas. Oke, gitu. Berarti Jadi lu selalu hold terus ya? Selalu hold 6 bulan ke atas lah. 6 bulan tuh kayak paling minimal ya buat nge-hold gitu. Jadi ya gue sih sangat amat
punya tesis yang bagus dan investor lah, holding periodnya lama lah. Tuh. Cuman lu pernah gak kayak all in nih, terus gak bisa tidur? All in gak bisa tidur pasti pernah lah awal-awal lah. Apalagi di kripto gitu. Tapi kalau di saham awal-awal pernah lah. Arto kali ya, Arto. 2021 gue berapa ya? 19 tahun ya. 19 tahun tuh gue dapat 1 M pertama gue aja. Gue 19 masuk tahun padahal ngapain? Nongkrong di depan ya? Lagi nyebat-nyebat. Itu gue masuk Arto itu gue lumayan all in kayak 70% tuh gue masuk di harga 5.000 6.000-an. Itu tesisnya simple karena waktu itu Covid kan. Dulu gue percaya pasti ada momentum dari bank digital. Karena bank digital lu buka akun gampang banget kan. Gak perlu datang ke cabang bank, gak perlu datang ke teller. Waktu kan buka bank masih lumayan ribet kan, lu harus datang-datang. Sekarang mungkin lebih gampang gitu. Karena mereka mengadopsi prinsipnya bank digital gitu. Jadi gue all in sempat turun dulu tuh kalau gak salah ke 4.000-an kali. Gue geter banget karena kan itu gue masuk saham kan 2019 kan, belum ada setahun kan. Ibaratnya seriusnya. Jadi gue mikir anjir ini deg-degan banget. Tapi karena waktu itu gue punya tesis dan gue didukung oleh mentor-mentor yang sangat amat membantu di hidup gue, yang mereka udah punya ratusan miliar juga. Ya jadi lebih gampang gitu. Makanya kenapa gue bikin Revalue, karena penting sekali untuk punya komunitas yang baik ya. Orang-orang yang udah make it duluan gitu. Berarti mentor di kepala lu sepenting apa, Jov? Sepenting itu sih menurut gue. Karena gini, kan ada quotes, a stupid man learn from his own mistakes. Tapi a wise man learn from other people's mistakes kan. Bisa baca buku, bisa nonton YouTube kayak gini, bisa ketemu mentor langsung. Nah kalau gue lebih suka ketemu mentor langsung, dan gue suka nonton YouTube dan baca buku juga sih. Cuman kalau ketemu langsung kan lu bisa nanyain pertanyaan-pertanyaan personal, tau gak sih, yang kayak lu geter gak sih dulu pas lu investasi itu kan di buku gak akan dikasih tahu. Kayak Warren Buffett gak akan ngomong dia megang saham ini dia segeter apa dulu bijinya malam-malam gitu. Dia curhat ke bininya gitu misalnya. Curhat ke bininya kalau misalnya aduh sayang ini kenapa aku minus 30M ya, gak mungkin. Gak mungkin dia taruh di buku gitu kan. Nah gue tuh lumayan personalize pertanyaannya, sedip itu kayak kok ini gimana sih, kayak kok lu bisa sih masuk saham ini, lu mikirnya tuh gimana sih, kayak lu dulu ketemu orang siapa aja sih, kenapa lu bisa sampai sepercaya itu sama saham ini sampai lu all in gitu kan. Nah punya mentor tuh penting banget sih, sepenting itu, mungkin 50-60% lah. 40% tuh lakuin PR lu, do your homework, 60% itu mentor lah. Tapi gue lumayan setuju sih bagian mentor ya karena kan? lu kan salah satu mentor gue juga nih. Gue belajar deh. Karena gini, karena menurut gue mentor itu tuh gak terpaut dari usia. Ya kan, ujung-ujungnya saat lu punya goal, ya siapapun orangnya, umurnya seberapa, ya kalau dia udah make it, yang gak bisa dibohongin ya, lu pasti ujung-ujungnya akan nyari orang yang udah make it duluan untuk menjadi mentor lu. Betul. Ya kan? Betul. Nah dari situ pun kayak waktu gue belajar sama Jove juga terkait, kalau kita ngomongin dari stok ataupun saham, ya akhirnya gue percaya kenapa apa yang gue ambil itu tuh tidak serta-merta cuman kayak karena lu gambling. Ngerti gak? Setuju. Dan itu pun jadi acuan juga menurut gue, ya yang namanya saat lu belajar sama orang, ya di situ letak dimana kayak lu harus belajar percaya sama apa yang orang itu ajarin gitu ya. Ya setuju. Tapi Jov, kalau misalnya kita ngomongin kegagalan deh. Orang yang gagal di saham menurut lo itu karena dia gak pinter ya, atau dia gak sabar? Menurut gue 95% orang di saham gagal itu gara-gara mereka psikologisnya jelek, Rey. Menurut gue untuk jadi kaya di Indonesia tuh gampang banget pak. Maksudnya gimana gampang banget? Ini bakal viral ya kalau orang ngomong kayak gini biasanya nih. Ya kan? Menurut gue buktinya gue gak kaya-kaya nih bang. Mana bang? Gak kayak, coba gimana? Ya menurut gue kaya di Indonesia dari investasi itu gampang. Kenapa? Karena bar kepintaran dan kecerdasan di Indonesia tuh sangat rendah. Maksudnya gimana? Gue kasih contoh saham IHSG. Kemarin IHSG di 8.000-an, itu semua teman gue pada ngomong ke gue, Jov anjir, kenapa sih IHSG gak turun lagi ke 6.000? Gue tuh pengen ambil loh. Tau gitu kalau sekarang IHSG 8.500 tuh gue all in ke saham-saham yang lu udah kasih tau ke gue di awal gitu. Terus sekarang IHSG turun. Lagi turun ya? Tau gak mereka ngomong apa? Anjir kata gue IHSG bahaya banget sih. Lu yakin lu masih masuk Jov? Gila banget anjir. Tunggu lebih stabil gak sih? Ntar stabil lu balik 8.000 lu baru masuk. Itu jadi buangan orang-orang gitu. Kayak sesimpel itu aja gitu. Kayak nah untuk mencapai kepintaran itu lu harus ngerti apa yang lu beli, ngerti luar dalamnya. Kayak Ray nih, Ray tadi bilang ke gue udah gak geter Jov, mau saham A, saham B turun sejauh itu. Gue ngerti tesisnya apa, dan gue yakin sama tesis itu, dan gue ngikutin juga perkembangan tesis gue gitu kan. Secukup itu kok, sesimpel itu kok. Mau itu trader, analisis, technical analysis, mau itu fundamental analysis, sesimpel itu gitu. Cuman masalahnya orang di Indonesia tuh kebanyakan
agak herd mentality, kayak domba-domba tak terarah bego gitu loh. Jadi kayak ngomongnya tuh kayak aduh coba dulu gini, giliran naik aduh gue all in, giliran turun aduh takut banget gue nggak mau masuk gue gitu. Apa ya sebutannya, fear monger lah ya. Iya, kalau menebar turun- ketakutan jadinya. Iya, kalau turun fearmonger, kalau di atas malah greed gitu. Jadi ibaratnya lu beli ketika udah naik. Ya kayak kemarin saham Bumi deh. Iya. Gua tuh- Disebut tuh ya. Iya, gue sebut aja deh gitu. Di Iya, Revel iya. itu pertama kali gue kasih tahu tuh di 100-an, Re. Naik Oke. ke 480. Gue tuh udah ngomong di komunitas, asalkan average lu di bawah 200 itu masih oke. Ada yang beli di 300 dan di 400-an gitu. Sekarang giliran turun pada bingung gitu kan, karena harus cut loss gitu. Kemana aja lu pas harganya masih 100 gitu. Malah pada ngomong, ntar deh nunggu lebih stabil deh Bumi. Baru giliran naik tiap hari tuh, ingat gak pernah ada fase naik tiap hari kan? Iya, pernah. Baru tuh pada beli gitu kan. Iya. Kayak lucu aja sih, dan itu bukan cuma di saham, di kripto juga, dan mungkin di hal-hal lain dalam hidup. Banyaklah orang-orang ikutan parah gitu. Ya jatuhnya sih menurut gua kalau kita ngomongin bisnis ya, Iya. ya semua orang itu selalu fear of missing out dari bisnis yang lagi viral lah. Iya, Ya kan? setuju banget. Kita nggak usah ngomongin stok saja, banyak. Misalnya gua ambil contoh kopi susu, Iya. ya kan? Even kopi susu aja sekarang sampai di titik kayak lu kemanapun, lu nggak mungkin nggak ketemu Kopi susu. orang yang jual kopi susu Setuju. dimanapun, Mbak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tapi waktu kita mau bikin bisnis kopi susu, ya udah nggak menarik lagi. Akhirnya beneran cuma mau jadi tempat nongkrong, ya kan? Ya apalagi sekarang, ya banyak banget. Misalnya padel. Boleh padel. Kayak kita ngomongin padel, rata-rata temen gue yang gue tanya sekarang ya jawabannya challenging. Iya. Ya, gue nggak akan ngomongin bisnis padel itu nggak bagus sekarang, tapi yang gue lihat sangat-sangat challenging. Karena ya, Pak bayangin aja, lu bisnis padel tuh miliaran loh. Iya, investmentnya miliaran. Miliaran loh, dan lu sekarang bisa nemu padel dimanapun. Dulu janjinya balik modal di bawah setahun. Iya. Ingat gak lo? Iya. Setahun lalu lah gitu. Terus sekarang anjir, sampai gue kemarin ke Bogor, kandang ayam dijadiin tempat padel, Pak. Buset dah. Kandang Kandang ayam kayak dirombak total gitu, luarnya kayak jelek kacau gitu ya, kayak buluk-buluk sampah gitu. Tapi tulisannya padel court opening soon. Pak. Kayak bahaya betul. Bahaya banget gitu. Jadi maksud gue, ya kalau FOMO dipikir dikit lah gitu, maksud gue. Ya bukan yang gue bilang padel bisnisnya jelek, emang gak ada bisnis lain yang lebih bagus. Dan kan kalian juga bisa memproyeksi di Indonesia nih, menurut gue jeleknya adalah kita tuh orangnya FOMO dan hypean doang, Pak. Ini mungkin satu dunia ya, kayak contoh 2020 lu inget gak sih kayak sepeda gitu loh. 2020 sepeda sempet naik banget. Iya. Terus 2023 lari. Cuman lari kayaknya lebih konsisten ya, karena Konsisten kalau lari. terus sekarang ada High Rocks nih. Cuman High Rocks mungkin gak setren padel karena barrier to entry terlalu tinggi kan secara fisik gitu. Nah itu yang gue bingung tuh tentang Hyrox ya. Ini Iya. kita ngomong Hyrox juga sebenarnya walaupun bukan topik kita ya. Iya, iya, Cuman iya. gue ngeliat gini loh. Hyrox ini tuh, ini mahal loh Pak. Hyrox ini mahal. Orang rela Bayar coach ya. untuk sampai ke luar negeri ikut Hyrox. Singapura, Iya. Bangkok, ya kan. Dan di situ pun posisinya yang gue lihat. Lo tau gak sih tiket Hyrox masuk berapa? Gitu berapa? Kemarin tuh gue iseng lihat buat yang double aja itu 2 juta. Oke. Itu gue nggak tahu per Mahal, gila. gue nggak tahu itu per orang Iya, iya. atau berdua ya. Iya. Itu sold Pak. Iya. Bukan kayak padel tapi itu yang gue ngelihat mungkin gini sih, karena barrier entry-nya tinggi. Secara fisik maupun Iya. secara fisik lah at least. Kayaknya mungkin akan lebih panjang umurnya. Oke. Karena barrier entry tinggi kan. Kayak- Jadi kayak orang lari ya? persiapan tuh Ya. panjang. Sedangkan kalau kita ngomongin kayak padel yang Semua gue orang bisa perhatikan, main. ya orang bisa main gitu kan. Ya jadi kayak mungkin ke arah sana ya. Ya, gue setuju. Ya cuman sekarang gini Jov, lu kan udah umur 23. Tiga. Pleasure lu tuh apa sih sekarang? Pleasure gue. Iya. Menarik banget nih pertanyaannya. Iya, pleasure lu apa sih sekarang? Kalau sekarang sih lagi kan gue. Yang bikin lu sange gitu. Waduh. Kok straight to the point banget bahasanya. Maksud Gue gak harus sange, kayaknya gak harus sange deh. Iya, maksud Kayak gue kayak- yang bikin lu enjoy aja gitu, gak perlu sange gitu. Iya, bahaya banget dah ini. Salah. Terlalu tongkrongan terlalu nyaman nih. Obrolan warkop dibawa ke sini. Gue yang bikin gue enjoy ya. Iya. Dua hal sih sekarang, olahraga sama karena kan gue ya harga yang harus dibayar dari gue yang kemarin kerja terlalu keras kan gue gak memperhatikan badan gue ya. Oke. Berat badan gue setahun naik 25 kilo Pak. 20 kilo ya. 25 kilo Pak. Jadi dari 65 ke sekarang 90-an kali ya. Udah agak turun lah 87 gitu. Jadi gue lagi fokus banget olahraga. Dan satu lagi kerja sih. Kayak gue gak bisa mendiminish. Oke gue suka liburan. Tapi gue gak bisa liburan Re. Beneran gue gak enjoy gue liburan sebenarnya. Kayak otak lu tuh Bisa kayak gua. something missing ya? Gue ngerasa gue bego aja kalau liburan. Karena kayak gue. Ini salah satu bentuk dari lu menjadi gila ya. Yang tadi gue bilang Iya, di awal. iya. Adalah gue gak bisa enjoy liburan. Lebih dari 4 hari 5 hari gue gak bisa.
Kan lu kemarin baru ke Bangkok kan? Iya, tapi guilty banget kayak aduh gue pengen cepet pulang dah gitu. Kan gue ke Jepang 2 minggu sama nyokap, tapi sama nyokap itu lebih ke terapi kan setelah kejadian bokap kemarin. Terus sama Faza sama partner co-founder gue, terus sama beberapa teman gue. Itu enjoy, cuman kayak jangan selama itu deh. Selama itu tuh gue merasa tersiksa sih. Tapi kalau bisa kita ngomongin, mungkin balik ke pleasure kali ya. Iya. Kan sekarang posisinya lu berdua sama nyokap. Iya, anak tunggal gue. Ya, lu ada goal gak? Dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan gitu? Goal apa nih sama nyokap berdua? Enggak sih, sebenarnya lebih ke arah diri lu pribadi sih. Dari sisi kayak ada pleasure yang pengen lu kejar gak saat lu, wah kira gue punya ini nih dalam 5 tahun ke depan gitu. Uang sih. Tahun depan. Tetap uang? Tahun depan target gue 100 M ya, tahun depan. Anjing, 100 M tuh ya? Bukan tahun depan, tahun ini. Tahun ini? Oh iya benar, tahun ini. Iya kan. Oh terakhir kita ketemu tahun lalu soalnya. Iya. Enggak gila, kita baru ketemu. Tahun ini mungkin 2 bulan, iya tahun ini. Iya tahun ini lah target gue 100 M. Apa? Emang kenapa? Kenapa gini? Emang apa yang bedain nominal sekarang sama nominal yang nanti? Karena seru aja punya something yang you look forward to, Rey. Menurut gue tuh seru aja. Kayak lu bayangin kalau lu gak punya goal. Kayak gini, gue tuh gak relate sama mungkin 70-80% orang Indonesia. Harus pakai statistik gitu dan ngata-ngatain orang nih biar viral. Karena kebanyakan mereka bangun tidur tanpa tujuan gitu. Lu tuh benar-benar kayak tikus aja gitu muter di ini. Jadi kayak lu bangun tidur, abis itu lu datang kantor, lu nggak ada goal, entah itu secara finansial atau itu secara achievement, lu nggak mau naik jabatan di kantor lu atau lu nggak punya goal untuk bikin sistem bisnis lu sendiri. Nah gue nggak bisa kayak gitu, kayak gue tuh pengen setiap pagi gue udah bangun, gue berapa persen dari goal gue, gue berapa persen dari goal gue, apa yang bisa gue lakukan untuk mempercepat proses pencapaian goal gue. Gitu. Oke, sekarang gue lagi ngerjain media biar nambah income juga kan. Gue gak bisa bohong, dari value juga lumayan gitu. Meskipun belum signifikan ke net worth gue gitu. Tapi step kedua apa? Dari investment apa lagi yang bisa gue ekspornya? Dari crypto. Oke, gue sekarang lagi intensif belajar crypto dan trading crypto malam-malam. Kayak gue tuh gak bisa stay still lebih dari sebulan di status yang sama. Dan sekarang gue tanya, cara tergampang buat ngukur progres lu dalam hidup gimana selain uang? Apa coba? Cara ngukur dulu progres dalam hidup selain uang. Dan ya mungkin kalau media ada followers gitu, tapi percuma followers gede tapi uang gak ada gitu. Maksud gue gimana caranya Rey ngukur progres di kehidupan tanpa uang? Ada gak cara lain ngukur progres di kehidupan gak pakai uang? Gak ada kan? Gak ada. Ya iya, jadi bukannya gue yang terlalu materialistis, cuman kalau mau ngukur progres ya paling gampang pakai uang gitu. Iya gue ngerti sih. Ngukur progres pakai impact gitu. Gimana? Gini, uang dan impact itu berjalan bersamaan loh. Iya, setuju. Gue percaya makin lu impact lu gede, uang yang lu hasilkan pasti makin banyak. Karena entah lu menjual produk yang mengubah hidup orang sehingga orang rela bayar mahal ke lu, atau entah itu lu bisa charity ke banyak orang, dan charity ke banyak orang butuh uang yang banyak juga. Gitu sih. Kira-kira. Berarti di umur lu sekarang, apa insecurity terbesar lu? Gue lumayan happy dan lumayan pede dengan diri gue sendiri. Mungkin pengen six pack kali kayak Bos Ray itu insecurity gue sekarang sih. Jujur aja, fisik gue gue lumayan insecure sih. Semoga doain 6 bulan lagi gue balik ke podcast ini. Oke. Tapi lebih susah cari saham bagus atau cari pasangan yang tulus. Kebetulan saya lagi single ya Pak. Nih boleh tanya gini ya. Cari saham yang bagus atau pasangan yang tulus. Anjir nih pertanyaan unik kacau sih gue. Gak pernah kan lu podcast saya begini kan? Gak pernah. Cari pasangan yang tulus kali ya. Karena mungkin kan gue kebetulan mantan gue cuma 1 ya. Oke. Jadi kayak belum ada banyak jam terbang dalam mencari pasangan gitu. Sementara kalau di saham kan gue udah 7 tahun. Iya. Dan jadi gue udah pengalaman banyak works juga. Kan kebetulan karena gue mantan berarti kan artinya relationshipnya gak workout kan yang kemarin kan. Jadi kayak sukses rate gue nih. belum lebih gede di saham daripada di pasangan Pak. Gak kayak Bos Ray kan udah dapet istri yang baik, anak yang lucu gitu kan. Jadi belum lah. Kalau itu gue belum. Kalau pasangan sulit lah. Tapi gue malah penasaran gini ya. Kalau misalnya nih lu lagi deket sama orang nih ya. Iya. Apakah lu akan ngasih tahu kayak gue ini udah sukses gitu? Nah itu sebenarnya concern gue bikin media tuh salah satunya itu. Awalnya tuh gue sangat amat pengen di belakang layar, makanya gue baru bikin konten 2 bulan ke belakang ini kan. Gue tuh nggak mau nge-expose diri gue sebenarnya, karena gue nyaman dengan posisi gue yang low key dan udah make it secara low key gitu. Tapi ya gue sih bukan tipe orang yang pamer-pamer gitu sih. Kalau ke orang secara langsung,
Kayak gue yakin lu tahu gue kayak gini juga pasti digoreng Faza. Iya, bener. Iya, gue tuh nggak. Digoreng mulu. Gue tuh nggak pernah yang ketemu orang langsung kayak, duit gue segini gitu. Gue nggak pernah. Gue tuh sangat amat. Lu kalau ketemu gue, lu mungkin anggap gue kayak bocah tongkrongan yang kocak aja gitu, mungkin. Seru, mungkin. iya. Iya, Seru maksud gue bukan yang kayak, lu siapa bro? Bro, duit gue segini bro. Nah, bukan Iya, gitu, iya, bukan iya, gitu kayak gue. gitu. Jadi kayak gue bukan tipe yang kayak gitu, mau itu sama pasangan atau sama temen atau kenal orang baru, gue nggak pernah sama sekali. Berarti cuma gini, Ya. menurut lu itu jadi gimana ngomongnya ya? Misalnya gini, kita Ya. ngomongin di zaman sekarang, Ya. perempuan itu kan menurut gue cukup amat wajar. Iya. Kalau Realistis ya. realistis Ya. saat mau punya pasangan yang cukup mapan, Ya. ya kan? Nah, tapi anggaplah lu misalnya dapat pasangan yang nge-demand lu bukan sekedar cuman cukup mapan doang, Oke. tapi kayak dia bisa manja semuanya nih ke lu. Nah, lu akan balikannya dengan kayak ya udah nggak apa-apa, gue fine aja. Oke. Atau gue tetap pengen punya pasangan yang kayak lu harus punya fighting spirit gitu. Oh, gue harus kayak gitu. Gue harus punya, karena kan at the end of the day fisik tuh diminishing ya, Ray. At the end of the day lu sama pasangan lu, fisik tuh penting, tapi paling penting adalah lu ngobrol dan nyambung kan. Jadi kalau misalnya cari pasangan, gue harus dia punya, kayak misalnya dia pengen dimanjain gitu, itu nggak apa-apa, pas sudah nikah wajar sekali. Cuman sebelum nikah dia harus bisa proof kalau dia bisa make it di jalan dia sendiri. Kayak let's say dia jadi pekerja korporat yang sukses gitu misalnya. Definisi sukses kan kalau pekerja korporat jadi manajer atau upper up. Atau kalau misalnya jadi entrepreneur, dia bisa make it, dia bisa punya karyawan banyak, bisa berimpact bagi society gitu. Jadi harus punya fighting spirit itu sendiri karena kayaknya gue lebih nyambung ya ngobrol sama pasangan yang punya ambisi ya. Tapi berarti apa yang orang nggak lihat dari hidup lo? Rasa sakit yang gue tanggung untuk bisa sampai di ada detik ini sih. Gimana? Ya maksudnya ini, let's say gue ngomongin 5 bulan terakhir aja. Oke. Gue ditinggal bokap gue, kan gue anak tunggal. Bokap gue passed away out of nowhere. Terus juga gue putus dari long term relationship gue. Terus juga uang gue minus 50% dari titik tertinggi gue. Oke. Terus juga pasti ada masalah kiri kanan juga lah, masalah keluarga besar dan lain-lain. Tapi gue percaya dalam hidup rasa sakit yang orang alami itu berbanding lurus dengan kesuksesan yang dia miliki. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya lu mau sukses, lu harus pastikan lu menanggung gini. Jov, gue mau sukses dalam waktu 5 tahun. Ya udah, berarti dalam waktu 5 tahun ke depan, lu harus menanggung rasa sakit yang orang lain alamin dalam 30 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Kebayang gak, Bre? Karena gini, secara kekayaan lu pengen sukses dalam 5 tahun nih. Yang mana orang tuh butuh 30 tahun biasa untuk mencapai titik itu. Lu pengen mencapai dalam 5 tahun. Ya udah sama. Rasa sakitnya, Lu siap nanggung gak? iya, tidur cuma 4-5 jam setiap hari dulu. Dulu kan gue kuliah di Bandung ya. Bolak-balik Jakarta Bandung 4 kali gue. Sampai gue udah sampai gue kebal ke motion sickness. Gue kerja di mobil tuh gak mabuk sama sekali. Gak bisa sekarang. Karena jadi terbiasa. Lu bisa tanya anak-anak Rift Valley, kemarin kita naik kapal, gue kerja di kapal. Gak pusing sama sekali. Gak buyung lu? Sama sekali nol. Karena udah kebiasa. Oke. Gitu. Terus rasa sakit gak main sama teman 2-3 tahun. Rasa sakit gak punya waktu sama sekali untuk orang tua. Rasa sakit dulu gue di umur 19 tahun udah kerja di anak perusahaan BUMN yang dianggap seperti orang dewasa. Padahal gue baru semester 2, semester 3 waktu itu. Kayak rasa sakit diremehin kiri kanan gara-gara gue jualan Netflix sama Zoom gitu kayak anjir ngapain gitu, kayak gue kayak gitu kayak nggak punya duit banget lu anjing gitu kan, diremehin kiri kanan. Jadi rasa sakit itu belum juga ditinggal bokap, itu kayak salah satu rasa sakit yang semesta kasih ke gue karena semesta kasih sebanyak ini ke gue gitu lah. Gue kan lu juga sudah mengalami lah, gue denger ceritanya Ray juga rasa sakit yang dialamin juga gila banget gitu. Gak ada kayaknya. Jadi intinya kalau mau kaya, bokap harus nggak ada. Enggak salah. Kesimpulannya salah. Cuman gini, Ya. menurut lo ya, Ya. kerja keras tuh beneran cukup apa enggak? Bare minimum. Bare minimum kerja keras. Bare minimum kerja 12 jam sehari itu bare minimum kalau menjadi. Karena kan kayak gini misalnya, Ya. ada orang yang udah lama, gini ada orang kaya nih misalnya, Iya. kok lu bisa kayak gini bang? Kerja keras gue. Bullshit. Ya bullshit. Bullshit ya. Ya. Kayak maksud gue semua orang juga kerja keras gitu Ya, kan. ya. Cuman apakah menurut lu kerja keras tuh sebenarnya cukup untuk lu bisa menjadi orang yang bisa dibilang sukses gitu loh? Oke. Menurut gue kerja keras sama sekali tidak cukup untuk menjadi orang sukses. Kita definisi ini biar lebih clear. Definisi sukses itu menurut gue $1 juta. Itu high net worth $1 juta individual. itu 250 miliar. 17.
17 miliar. 40 miliar tuh HNW. Kan Indonesia ada high net worth individual, ada UHNW, ultra high net worth. High net worth itu $1 juta, 17 miliar lah. 17 miliar. Ultra high net worth individual itu $30 juta, 450 M. Itu HNW. Nah menurut gue definisi sukses nih HNWI. Kita samain definisi juga ya. Iya. Definisi sukses nih HNWI ya, 17 miliar ya. Berarti lu HNWI ya? Amin. Menurut gue kalau lu mau sukses terus lu kerja keras, menurut gue itu sangat amat bare minimum dan lu goblok kalau mikir itu cukup gitu. Kenapa? Karena menurut gue terinspirasi dari idol gue ya Pak Sandi gitu kan. Ada kerja keras, kerja cerdas, ada kerja ikhlas, kerja tuntas gitu kan. Nah jadi empat-empatnya itu harus diimplementasikan. Cara implementasinya gimana? Kerja keras tuh ya sudah jelas ya 12-14 jam sehari itu bare minimum. No weekends. Gue yakin juga Ray weekend juga masih syuting, masih kerja meskipun di rumah kelihatannya kayak bikin konten sama anak. Saya itu juga kerja kan basically kan, endorse dan lain-lain. Terus kedua kerja cerdas. Kerja cerdas tuh bikin sistem. Bikin sistem itu kayak oke, Ray, income stream dia kemarin gue coba ngobrol udah banyak gitu, mungkin 4 lebih gitu. Di masing-masing income stream ini lu tahu kan kayak mana yang ada potensi ngasih gue uang terbesar. Oh gue bikin sistem nih, di sini gue taruh orang, di sini gue taruh orang, di sini gue taruh 3 jam per hari, di sini gue belajarnya gimana. Itu kerja cerdas tuh. Jadi lu pilih kapal atau vehicle yang bisa kasih lu income paling gede. Itu kerja cerdas. Itu kayak sorry tuh saya misalnya lu mau kayak lu jadi OB gitu. Lu OB kerja 20 jam sehari, 25 jam sehari, enggak ada sih 25 jam, tapi let's say 25 jam sehari gitu ya, lu time travel gitu, enggak akan jadi kaya gitu. Atau misalnya lu jadi pekerja korporat di industri yang salah gitu. Misalnya jadi enggak enak lagi gue pengen nyebut industri cuman ya let's say lu kerja di bidang yang salah gitu ya. Let's say for example lu pengen kaya tapi lu jadi enak gue. Tapi intinya jadi karyawan di industri yang salah gitu, let's say ya, nggak bisa ya. Industri yang tepat kalau di Indonesia tuh finance sama tech lah. Itu kalau mau jadi kaya tergampang menurut gue. Finance sama tech itu ketiga kerja tuntas ya. Semua kerja harus kelar, finish what you started. Kayak ada teman gue yang bikin konten follower 8.000 stop gara-gara udah ngepost 40 konten gak ada yang naik. Goblok gitu. Lu 40 konten itu lu gak naik semua kan, lu bisa analisis gitu. Kenapa gak ada yang gak 100k, kan lu bisa tinggal benchmark aja lihat konten Ray Raffi gitu. Ray Raffi kenapa bisa naik? Lifestyle dia bagus nih, lifestyle kan susah naik. Oh karena dia otentik nih, nge-showcase anaknya, nge-showcase dinamika lucu sama istrinya, terus relate nih kan bisa dianalisis gitu. Kerja terus, jadi finish what you started gitu. Karena dan make sure sebelum lu start something lu udah memilih bidang yang benar-benar lu tertarik dan lu yakin bisa sukses. Itu kerja tuntas. Terakhir kerja ikhlas. Ini gue paling benci sama karyawan gue. Kalau misalnya ada yang ngomong gue gak mau ngerjain gara-gara itu kan bukan job desk gue. Itu menurut gue orang lu gak bakal sukses, lu bakal miskin seumur hidup lu. Karena dulu gue di korporat, gue tuh justru nyari kerjaan, Ray. Anjir gue dulu kuliah gitu. Gue kuliah gila banget gitu. Kuliah terus gue ada Netflix juga, terus gue ada banyak lah yang gue lakukan dulu. Tapi di korporat justru gue pengen belajar sebanyak mungkin. Kasih gue kerjaan dong please. Kasih gue kerjaan biar gue bisa belajar. Karena kan hidup itu kan exchange value kan. Kebanyakan orang mau belajar dari mentor tapi gak ngasih value balik. Paling gampang untuk ngasih value balik dengan kerja sama orang itu kan. Lu mempermudah hidup gue akan kasih pelajaran ke lu gitu. Di tengah-tengah nanti mungkin dia ngajarin tentang A, tentang B, tentang C gitu. Jadi gue ambil kerjaan sebanyak mungkin. Makanya dulu di Ternak Uang kerjaan gue banyak sekali. Terus di anak perusahaan BUMN itu di venture capital kerjaan gue banyak sekali juga gitu. Karena gue pengen sebanyak mungkin belajar gitu. Kerja ikhlas. Jangan yang kayak bos udah jam 5 bos pulang gue. Udah lu gak bakal bisa sukses gitu. Lu mimpi aja seumur hidup kalau lu bakal punya $1 juta gitu kan. Gitu. Jadi ya itu 4 prinsip itu menurut gue. Gacor ya. Cuman ini menurut gue penting sih buat orang-orang yang nonton ya. Menurut lo semua orang punya kesempatan yang sama atau enggak? Oh itu jelas enggak lah. Oke, divine enggak lah lo. Menurut gue ada 2. Menurut gue enggak semua orang punya kesempatan yang sama karena 2. Ini kita pisahin dulu kemiskinan struktural sama non kemiskinan struktural ya. Kalau kemiskinan struktural gue gak usah jelasin terlalu panjang, tapi ya jelas itu mereka gak punya kesempatan lah. Tinggal di kolong jembatan, gak ada exposure, belum tentu punya HP. Ya menurut gue itu udah di luar lah, udah jangan bahas itu ya. Kita bahas yang non struktural nih. Definisi non struktural ini apa? Menurut gue ya Ray, kalau lu punya HP, lu bisa at least SMA dan lu gak sukses, itu salah lu menurut gue, bukan salah dunia. Minimal lu lulus SMA dan lu punya HP ya, punya handphone nih, dan lu punya kuota ya. Menurut gue itu lu kalau gak sukses itu salah lu. Karena untuk menjadi sukses tuh gak pernah segampang ini dan sesusah ini at the same time. Segampang ini karena informasi segampang itu boleh didapatkan. Sesusah ini karena distraksinya kebanyakan pak. Kayak kan kata orang dulu lu bisa ngejudge
orang bakal sukses atau enggak dari 5 teman terdekat kan. Iya. Nah gue punya quotes baru. Gue bisa ngejudge orang sukses atau enggak dari algoritma YouTube sama sosmednya Pak. Oke, menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi lu kasih lihat beranda YouTube lo aja nih. Ya, oke. Gue udah bisa judge nih orang bakal sukses atau enggak. Kalau algoritma YouTube-nya self development, Alex Hormozi, saham gitu, crypto, terus kayak self development yang benar-benar kayak buku-buku gitu. Nah, orang bakal sukses. Tapi kalau algoritmanya tips Mobile Legend jadi offlaner dengan 15 skill gitu. Atau misalnya skandal artis pip 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 dengan pip 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 selingkuh di aplikasi ChatGPT. Tahu gak lo yang terbaru? Ada selingkuh di ChatGPT. Itu fix kagak bakal sukses. Karena itu kan yang lu konsumsi secara 24/7 di otak lo kan. Iya. You are what you feed your own mind kan. Gitu. Jadi menurut gue semua orang ada kesempatan untuk sukses yang sama asalkan dia bisa punya kesadaran untuk mengubah apa yang dia dengar dan apa yang dia terima. Gitu. Jadi kalau misalnya ada lu lulus SMA punya HP terus lu nyalahin pemerintah, sibuk nyalahin orang-orang di sekitar lu karena lu gak sukses-sukses, menurut gue tuh salah lu sih, lu miskin gitu. Oke, ini gue punya pertanyaan berandai-andai ya. Ya. Seandainya lu punya anak, Jov. Oke. Laki-laki deh. Ya. Lu akan ngarahin dia, pasti kan pengen bisa jadi ngikutin jejak orang tuanya. Oke. Ya kan? Ya. Tapi apa yang akan lu berikan ke dia? Oke. Dari sisi pembelajarannya. Kayak contoh misalnya gini. Ya. Apakah pertama lu udah pasti masukin sekolah internasional? Oke. Ya kan? Terus yang kedua, lu bakal lesin dia apa? Ya. Terus dari situ nilai-nilai apa aja yang akan lu ajarin sampai dia dewasa. Nah gue penasaran nih kalau lu, kadang gue punya anak cowok nih. Ya. kan? Kalau lu sekarang nanti jadi bapak, lu akan memberikan edukasinya tuh kayak gimana? Oke. Ini disclaimer dulu, gue baru 23 ya. Jadi ini pertanyaan ini jujur, mungkin kalau influencer lain ditanyain gini, umurnya udah 29 30 gitu ya. Jadi udah mikirin ya. Gue kan nih orang-orang teman-teman gue baru lulus kuliah Pak, gitu kan. Jadi kayak oke. Tapi gue pernah coba mikirin sih sebenarnya. Iya, kayak lo kan jadi sosok orang tua kayak apalah gitu. Iya, karena di tongkrongan tuh Faza pernah nanyain ini ke gue. Gue bakal bisa jadi 2. Pertama moral sama daya juang. Oke. Moral gue akan ajarin agama banget sih. Jadi mungkin SD SMP tuh gue akan masukin ke sekolah Katolik ya sesuai agama gue ya. Sekolah Katolik yang strict banget gitu, yang edukasinya bagus gitu. Biar dapat moralnya bagus. Baru mungkin SMA-nya inter kalau misalnya dia mau keluar negeri gitu kan. Tapi basic education TK SD SMP tuh pasti sekolah Katolik yang strict sih. Itu pasti. Itu moral. Karena gue percaya agama tuh adalah penuntun moral yang sangat amat baik. Terbukti juga bokap nyokap gue sangat agamis dan gue punya standar moral yang lumayan tinggi lah gitu. Faith lu cukup tinggi lah ya. Ya, dan juga tertranslasi di kehidupan sehari-hari gitu. Kedua dari sisi daya juang, apa yang akan gue lakukan? Gue akan jadi bapak yang jahat sih. Serius nih? Ya, jadi gue akan bikin 2 karakter gitu. Kayak gue sama istri gue tuh jadi yang baik. Jadi gue gak apa-apa. Good cop, bad copnya ya? Ya, gue willing untuk jadi orang jahat dan gue akan sangat amat tidak memanjakan anak gue. Kalau anak cowok harus naik transportasi umum. Harus. Kayak gue dulu naik kereta. Nggak ada tuh mobil-mobil Alphard, Lexus gitu, nggak ada supir gitu, nggak ada sama sekali, nggak akan ada sampai SMA nggak akan ada. Jadi bodo amat di kelas inter semuanya bawa Alphard, lu naik KRL. Itu gue pasti mikir kayak gitu. Nggak apa-apa, mau dikira jahat, gue sama istri gue naik bisnis, lu naik ekonomi gitu. Karena kayak gitu, itu menurut gue akan gue lakuin ya. Tapi gue nggak tahu, ini gue umur 23, please jangan judge gue. Oke, nggak gitu. apa-apa. Ya itu yang gue pikirin sekarang. Yeah. Kecuali kalau anak cewek mungkin akan lebih gue manjain lah. Tapi akan gue kasih certain level of you have to earn it juga. Kayak kalau mau liburan ke luar negeri nilainya harus bagus. Kalau misalnya mau dibeliin baju, dibeliin makeup atau apa, nilainya harus bagus, harus bisa sehat juga dan lain-lain. Ada hal-hal yang harus di-achieve lah. Gitu sih untuk membagi daya juang sama moralnya. Karena gue juga takut. Karena kan beberapa gue lihat anak-anak Konglo atau misalnya anak-anak orang kaya gitu nggak punya grit sama sekali ya Pak. Karena udah tahu hidupnya ada safety net kan. Oh sama ini. Itu. Karena itu sebenarnya gue nanya itu gara-gara itu. Gue gak akan kasih satupun harta gue ke anak gue. Satupun. Gue akan bagiin semua. Serius lu? Iya gak akan. Ini lu macam Jackie Chan gitu ya? Iya mungkin. Gue akan kasih knowledge, wisdom, dan akses. Kayak mau dikenalin sama itu, yaudah papa kenalin gitu. Tapi kalau misalnya harta nol sih, gak akan gue kasih sama sekali. Maksudnya di luar basic needs ya. Iya. Maksudnya kayak ini 1M nih buat kelola, taruh di trading saham gitu, gak akan kayak gitu.
Nggak kayak gitu tuh ya? Enggak, nol sih. You have to earn it, kerja dulu, jadi ikut di korporat, ngumpulin duit sambil nyari investasi saham sendiri. Papa ajarin kok cara dapat 50% per tahun setiap tahunnya gimana gitu. Oke. Gitu. Ibaratnya mentornya lu udah ada. Ya. Tapi earning powernya Enak banget dapat mentor. iya, Dulu itu gue susah. tuh kita sendiri Pak semuanya Iya. Pak. Kita dari nol gitu kayak udah dapat mentornya udah bagus gitu kan. Bernapas lu. Jadi host siapa sih emang? Jov, Ya. lanjut. Ya. Ada pertanyaan yang gue lupa tanya. Ya. Kapan akhirnya lu kayak melek kayak oh gue harus jadi orang kaya nih? Oke, menarik. Di umur berapakah atau ada satu kejadian apakah? Karena kalau gue udah kejadian Pak. Jadi Oke, dari kejadian apa? kalau gue gantian gue cerita dulu kali ya. Dari circle gue mungkin. Hmm. Jadi mungkin pas zaman gue lagi SMA itu gue itu punya satu geng. Ya. Geng gue itu berenam. Ya. Ada satu yang memang dia ini nggak mau kuliah, Oke. maunya usaha. Oke. Nah gue bisa bilang kayaknya orang ini tuh mungkin mentor pertama di hidup gue. Iya. Ya. Nah dia itu sekarang punya bisnis di mana-mana macam-macam. Oke. Dan fokus bisnisnya lebih ke di budaya Indonesia lah ya. Iya. Nah poinnya adalah dulu dia tuh nggak mau kuliah. Oke. Bahkan dia itu gini, gue dengar kalimat pendidikan itu scam. Iya. Awalnya tuh dari dia sebenarnya. Kebayang. Dan bahkan dia yang dia itu bahkan secara tidak langsung yang menularkan mindset kayak kalau lu cuman kerja aja, lu nggak bisa kaya. Oke. Nah orang ini, Dicerahkan orang itu lah. dicerahkan orang ini, ya kan? Dan akhirnya disitulah yang bikin gue mental kayak oh ya gue nggak mau cuman bisa sekadar kerja biasa doang, tapi harus make it dari mana-mana. Iya. Nah satu geng gue akhirnya berenam, kita nggak ada yang kerja Pak. Kita nggak ada yang kerja kantoran sama sekali. Oke. Dari kita berenam nih sampai hari ini, Iya. kalau dikumpulin lagi kita berenam tuh nggak ada yang kerja kantoran. Oke. Semua punya bidangnya masing-masing. Kebayang. Dan di situ pun kayak akhirnya yang bikin gue tercerahkan kayak oh ternyata menjadi entrepreneur tuh bisa ngelakuin banyak hal, punya banyak hal, Iya. gitu kan. Nah kalau lu gimana? Titik sadarnya ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau ditanya exact pain point momennya banyak ya. Maksudnya kayak kakek gue dulu keluarga gue harus ngutang kemana-mana buat bayarin kakek gue operasi gitu misalnya. Atau misalnya ya itulah kakek dan nenek operasi semuanya ditanggung dan harus kayak all in hartanya gitu buat ngebayarin operasi. Tapi kalau misalnya, tapi itu belum yang kayak harus kayak cuma kayak oke, harus nyari duit nih, harus banget nyari duit. Terus SMA mungkin dipandang sebelah mata gara-gara nggak sebanyak itu duitnya. Itu ya juga tapi yang titik yang harus kaya banget ya. Itu ini. Lo tau SBMPTN gak sih? Tes masuk universitas. Tahu. Jadi for konteks gue tuh tes di SBMPTN tuh gue gak dapet. SBMPTN masuk negeri tuh gue gak lolos. Okay. Terus pada waktu itu gue gak ada uang untuk bayar jalur mandiri. Jalur mandiri tuh kayak semacam jalur kalau lo gak bisa masuk yang reguler. Karena kalau jalur mandiri lo tuh ada uang pangkal. Mahal. Nah, akhirnya gue gara-gara gak bisa bayar jalur mandiri, gue masuk ke universitas swasta gitu. Yang biayanya jauh lebih achievable daripada jalur mandiri. Namanya Unpar. Itu satu kampus BTW ya? Iya benar. Gue mau jurusan satu kampus BTW. Di Unpar gitu. Lu jurusan hukum. Oh ya hukum ya. Gue manajemen finance. Nah, terus karena di sekolah gue tuh banyak yang masuk ke luar negeri gitu. For konteks sekolah gue nih, SMA gue nih subsidi silang. Jadi ada yang kayak gue yang SPP per bulan 2 juta. Ada teman gue yang SPP per bulan itu belasan juta, 20 juta gitu. Ada. Jadi sistemnya tuh subsidi silang, Kanisius. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi maksudnya oke, dari situ terus pas gue masuk Unpar tuh gue kena banget lah. Gue tuh kayak banyak dipandang sebelah mata orang banget. Apalagi dari teman-teman dari SMA gue. Pada saat itu gue berjanji ke diri gue sendiri, gue akan jadi paling kaya satu angkatan gue. Satu angkatan gue, satu Indonesia, bukan satu Kanisius. Itu titik balik gue terberat. Titik balik gue yang kayak gue dipandang sebelah mata teman-teman gue yang kuliah di luar negeri lah. Pas foto tahunan itu ya, kayak lu kuliah di mana di sini, kayak nggak diajak ngobrol, tau gak sih? Oh sampai kayak gitu loh? Iya. Soalnya pada kuliah di luar negeri kan, di Hong Kong, di China, di US. Tapi mereka sekarang tahu nggak lu sekarang udah kayak gini? Nggak tahu sih, gue juga nggak yang gimana-gimana, tapi nggak tahu lah, nggak tahu. Tapi ada yang berubah nggak? Pastilah. Kayak waktu lu ketemu sama mereka, terus pasti, ada yang berubah dari pasti berubah kacau. cara mereka. Pasti berubah kacau. Tetap itu memang umum ya, hal umum ya. Hal umum, diremehkan. Kayak semua cowok harus mengalami satu fase diremehkan itu gak sih? Iya. Kayak semua orang pasti mengalami, entah itu dari keluarga terdekat, entah itu dari teman-teman SMA, dari teman-teman SMP, teman-teman kuliah, itu pasti semua cowok ada titik balik itu. Sekarang pertanyaannya,
ya lu mau bounce back atau lu mau jadi pecundang aja yang menyerah gitu, diremehin. Nggak apa-apa, ya wajar dia ngeremehin gue, bapak dia kan yang punya gitu. Ya gue bisa aja waktu itu kayak gitu. Iya. Dan lu juga bisa aja waktu itu bilang kayak wajar dia ngomong kayak gitu, bapaknya kan ini. Iya. Wajar dia punya itu, bapaknya kan direktur bursa atau apa, bisa aja. Tapi kan ya semua ada tangan kita. Berarti mungkin pertanyaan gue balik agak sedikit ke saham ya. Oke. Saham apa yang ngerubah hidup lu akhirnya? Apakah itu saham, apakah itu di yang lain? Harus saham atau apapun itu boleh? Boleh apapun sih sebenarnya. Intinya kayak satu titik balik yang ngerubah hidup lu kayak dar tiba-tiba langsung. Itu keterima kerja di startup itu 17 tahun. Oh itu malah. Itu karena dari situ gue bisa kenal semua mentor-mentor gue, bisa kenal peers-peers yang sangat amat ambisius, bisa tahu bahwa lu harus investasi, bisa tahu kayak lu harus bisa nego gaji sama orang gimana, negosiasi orang, manipulasi orang, jualan dan lain-lain. Itu semua gue belajar dari situ sih. Makanya gue terima kasih Civeli. Oh Civeli ya. Yang terima gue Civeli. Dia mungkin nggak tahu, semoga kayaknya nggak bakal nonton sih. Cuman kalau nonton itu mungkin tuh orang paling mengubah hidup gue sih, karena dia menerima gue dulu. Dia mentor pertama lu berarti ya? Iya, mentor pertama. Oh, tetap lo consider her as a mentor juga ya? Iya, mentor pertama gue dulu di Ternakong. Karena CV gue dulu isinya cuma pengalaman-pengalaman organisasi SMA gitu, Pak. Kenapa dia menerima lo? Gak tahu juga ya, gak tahu. Mungkin, karena waktu itu gue buat research report tentang saham juga, gue attach gitu loh. Jadi kayak mungkin dia ngeliat niat nih buat research report tentang saham. Pas interview juga gue jelek banget sih. Setelah gue pikir-pikir ya, tapi I don't know sih, mungkin jalan Tuhan aja, God's plan. Tapi kalau misalnya nih market lagi crash 80%. Iya. Dar kan? Yang gak pernah nyampe 80% Ya gak juga pernah ya. sih. Ya, cuman kayak biasanya kalau buat orang yang suka nanya nih, Iya. ya kan kayak, bang market lagi crash nih, Iya. ya kan? CL nggak ya? Nah, sekarang gue tanya, kalau biasanya yang lo lakuin saat market lagi crash, lu ngapain? Kalau market lagi crash gini, yang gue lakukan adalah gue reassess based on situasi. Maksudnya gimana? Beberapa step ya. Yang pertama tuh gue nilai ulang based on situasi. Oh, tesis gue inline gak? Apakah market crash ini berkaitan dengan ada direct impactnya langsung ke perusahaan gue yang gue investasikan atau tidak? Kayak kemarin kan MSCI kan gak ada impact langsung kan. Ya, ini emang masalah regulasi aja. Regulasinya yang bikin orang-orang pada takut invest di saham gitu kan. Akhirnya pada turun. Tapi sebenarnya dari company yang kita invest, yang gak enak kalau nyebut, itu kan gak ada signifikan perubahan kan. Iya. Masih inline, oke, mungkin mundur dikit tapi kayak masih inline semuanya, company doing well juga, bahkan kedukung makro karena kan kita invest di company batubara, harga batubara naik gitu kan. Royalti batubara juga diturunin dari 28% ke 18% gitu. Jadi kayak ya gue sebut aja lah bumi gitu. Ya, maksudnya enggak, kayak semuanya masih inline. Kayak nothing changes with the company. Jadi ya udah. Terus kalau pertanyaannya gue kena mental enggak? Lihat minus nominal, kena mental lah gue. Minus gue gila banget gitu kan 50% gitu. Ya cara gue berdamai sih uninstall trading. Uninstall trading, gue sempet uninstall waktu gue cerita kan. Gue sempet uninstall. Bener ya? Bener 2 bulan ya gue gak ngecek. Tapi gue tetap update kayak anything changes with the thesis gak. Selama gak ada changes terus gue biar gak lihat nominalnya gue uninstall aja. Kan gue investor kan bukan trader kan. Oke, misalnya kita ngomong gini. Tambahan deh Jov. Kalau kita ngomongin cycle invest di Indo. Yang gue perhatikan tuh sebenarnya yang kayak it's just a matter of time doang sebenarnya. Sebelum apa? Matter of time sebelum? Sebelum memang tesis lu meledak gitu loh. Ya, atau memang kayak misalnya gini nih, kalau misalnya gue nanya sama lu deh, anggaplah gue orang awam ya. Bang, gue bisa gak sih misalnya masukin ke satu saham nih. Terus gue merem aja nih. Terus tiba-tiba gue buka lagi 2 tahun lagi. Pasti cuan gak sih bang? Menarik. Nah kalau di Indo ini beda sama US. Kalau di US tuh lu bisa ngelakuin itu, kenapa? Karena atap untuk ekspansinya tuh unlimited. Maksudnya gimana? Contoh lu invest Coca-Cola 15 tahun lalu. Sampai sekarang Coca-Cola masih grow. Kenapa? Karena dia global kan reach-nya kan. Bukan cuma di US doang kan. Nah di Indo ini agak beda. Indo ini consumernya kan, kalau kita ngomongin consumer atau banking tuh consumernya ya di Indo doang gitu. Kalau kayak di US kan JP Morgan ada di Indo, Goldman Sachs ada di Indo, Bank of America. Kalau kita kan satu-satunya yang punya proxy ke luar negeri apa? Komoditas kan. Komoditas, benar. Jadi kalau misalnya lu mau taruh di Unilever, lihat sekarang minus 70%. Lu taruh di Bank BCA nggak gerak dari tahun 2020. Gitu kan? Jadi kalau misalnya lu mau taruh di komoditas tuh punya cycle-nya. Itu 3-4 tahun sekali, Ray. Kayak tahun 2022-2021 tuh karena perang Rusia-Ukraina. Karena supply-nya ditutup, harga batubara meledak ke atas. Sekarang perang Iran-US.
oil ditutup, alternatif energi selain oil apa? Batu bara. Nah, kenapa batu bara bisa naik dan kenapa gue bullish di batu bara gitu dan yakin di batu bara gitu. Jadi lebih ke karena nature perusahaan Indonesia aja. Kita tuh nggak kayak US yang super hyper teknologi. Orang Indonesia kayak semuanya nggak sepinter itulah untuk bikin kayak Nvidia, OpenAI, Anthropic. Tapi ya udah kita lakukan apa yang kita do best aja. Itu adalah komoditas. Karena Indonesia tuh supplier batubara tuh 50% dunia tuh dari Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia tuh emang se-powerful itu di komoditas. Kita ikutin aja cycle-nya, Re. Oke, Jov. Gue punya pertanyaan lagi deh. Oke. Rupiah tuh melemah ya. Oke. Menurut lo, pandangan lo terhadap anak muda atau Gen Z, apa yang bisa mereka lakuin sekarang? Oke. Karena makro lagi jelek ya. Makro lagi jelek, cari kerjaan susah, bisnis pada rungkat-rungkat kiri kanan. Harus investasi. Lu langsung ngomong investasi nih ya? Harus investasi. Ini terlepas ada revalue atau enggak ya sebelum gue bikin revalue gitu. Harus investasi. Kenapa? Karena untuk bisa financial freedom di Indonesia, ya gue hitung-hitung tuh di revalue kita hitung-hitung butuh uang sekitar 6-7 M. Ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara cari uang segitu dari kerja, bos? Yang punya gaji 10 juta di Indonesia aja tuh gak nyampe 10% gitu. 10 juta lu biaya hidup 5 juta cuma punya 5 juta per bulan gitu. Sekarang pertanyaannya 5 juta per bulan ini gimana caranya, bos? Cara jadi 7 M gitu kan? Gue ada caranya. 5 juta per bulan, kalau lu taruh di bank doang nih 20 tahun, tebak berapa? 5 kali 12 kan 60. 60 kali 20 kan 1,2 M. 30 tahun berapa? 1,8 M. Tapi kalau lu taruh di instrumen investasi yang bisa menghasilkan return 20% per tahun. 20 tahun tadi yang tadinya 1,2 M itu 15 M, bos. 30 tahun berapa? Tebak. Gak tau kan? 115 M. 30 tahun ya? 20% setiap tahunnya. 5 juta aja? 5 juta per bulan. Gak ada modal ya, modalnya 0 ya. 5 juta per bulan tapi lu bisa dapat 20% setiap tahun. Sekarang pertanyaannya, Jov, dapetin 20%, pasti ada nih nyinyir yang bacot nih. Iya. 20% setiap tahun susah, Jov. Iya. Warren Buffett aja cuma 19,9%. Warren Buffett tuh duitnya ribuan T anjir. Duit lu tuh cuma 30 juta. Itu pun 30 juta udah bagus gitu. Duit lu cuma 7 juta gitu. Jadi makin banyak duit kan makin sulit buat cari return kan. Iya benar. Tapi maksudnya kalau di bawah 100 M sih relatively masih lebih gampang untuk dapat 20%. Kan kita ada siklus komunitas bisa dimanfaatin. Kita juga ada banking yang lagi murah nih yang bisa lu serok mungkin. Dan kalau di Indonesia trikinya itu nggak bisa yang kayak hold saham 2 tahun gitu nggak bisa. Tiap tahun harus ganti. Karena kita bukan seperti US tadi yang gue ceritain kan. Jadi kita tuh harus stock picking. Makanya kalau di US kan ada S&P 500 kan. Tau kan lo yang returnnya 13% tiap tahun kan. Nah kalau di Indo indeksnya hancur semua orang IHSG-nya nggak jelas. Iya kayak gini. Jadi lo harus stock picking individual, cari-cari saham yang bisa ngasih return lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang lain. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak gini ya. Kalau misalnya gini, anggaplah nih banyak anak-anak di sini kayak misalnya nanya, kayak Jov kalau misalnya at least gue ngikutin tren deh. Iya. Ya kan. Mas gue nggak usah pusing-pusing kayak tadi kita cuma naruh doang, ya kan? Tapi kita beneran ngikutin tren yang ada buat tahun ini deh. Ya harus. Bisa nggak? Bisa. Dengan cuma modal kayak gitu? Bisa. 20% setiap tahun kan? Bisa banget. 20% tuh it's not a hard thing to do, especially modal lu di bawah 100 M. Dan gue udah proof kan, jadi kayak ya gue bisa proof gitu, gue lakukan dengan komitmen. Ini ada proofnya dari lu sendiri ya? Ada. Bisa dikasih lihat di sini ntar ya? Boleh. Boleh ntar ya, ada di sini ya? Cuan sehari ya. Berapa tuh angkanya bang? Ya, hampir 10 M lah. Hampir 10 M, oke ada di sini ntar, dikasih lihat ntar. Ya gitu. Oke. Gitu, jadi maksudnya sangat amat possible ya untuk dilakukan asalkan tahu apa yang diinvestasikan, telaten, gigih, jangan nyerah. Kayak ada beberapa teman gue yang nyerah pak. Baru boncos 1 atau 2 kali terus nyerah gitu, gak mau invest saham lagi seumur hidup. Goblok gitu. Emang lu kira gue dari awal langsung cuan gitu? Kayak mungkin dari 10 saham yang gue pick 3 atau 4-nya tuh gagal loh. Cuman orang tuh gak tahu gitu. Dan gue kemarin sempat baca, jadi on average setiap manusia tuh membuat 200 keputusan life changing dalam hidupnya. Sehari kan? Enggak, dalam hidup. 200 keputusan life changing. Dan untuk jadi kaya lu cuma butuh 3 keputusan bener doang pak. 3 banding 200, 1% lebih dikit, 1,5%. Dan tugas lu tuh adalah nyari di 200 itu kan? Iya, bayangin dari 200 berarti ada 197 yang gagal anjir. Lu kuat gak tuh ketemu 3% yang life changing? Beberapa orang hoki ketemu. Kenapa gue bisa banyak keputusan di hidup gue yang life changing? Karena lu gak lihat keputusan di belakang-belakang gue yang flop kacau total. Lu gak lihat. Yang lu lihat cuma gue, Condre Arto, Mapa Derema Auto, Hyperliquid, itu doang yang lu lihat. Bumi, itu doang yang lu lihat kan. Lu gak lihat dulu gue gak keterima apply kerja.
Lu nggak lihat dulu gue nggak keterima SBMPTN, lu nggak lihat gue rungkat di Bukalapak, lu nggak lihat gue sebelum Hyperliquid naik turun dulu, lu nggak lihat gue rungkat di Solana gitu, nggak lihat. Itu banyak sekali, dan banyak sekali minus-minus di hidup gue yang gue nggak kasih lihat gitu. Berarti in this economy ya, kan banyak orang takut buat mulai investasi lagi, ya kan? Kalau dari point of view lu justru kondisi kayak gini harus gimana? Justru the best time to enter ya. Karena IHSG itu lagi murah sekali sekarang. Parah sih, parah tiap hari merah mulu. Tanggal 13 Mei ya. Iya, 13 IHSG Mei. lagi murah sekali sekarang. Dan treat setiap krisis tuh as opportunity. Kenapa? Gini, gue percaya kekayaan itu energi ya. Dan energi itu kan bisa ditransfer kan. Iya. Nah, di setiap krisis itu ada orang yang jatuh miskin dan ada orang kaya baru yang bermunculan. Dan biasanya lebih banyak. Ibaratnya satu orang kaya nih jadi miskin, nggak miskin lah, turun. Habis itu ada banyak OKB bermunculan di setiap krisis gitu. Selalu kayak gitu kejadiannya Ray. Kenapa? Karena ya itu emang kekayaan itu energi gitu. Ray setiap hari makan Indomie gitu let's say. Dia memperkaya Anthony Salim secara tidak langsung. Ada 100.000 Ray, Anthony Salim jadi kaya banget gitu kan. Tapi kalau misalnya Ray di saham, dia nyerah gitu di saham. Dia jual di harga rendah. Ada orang yang beli di harga rendah loh. Yang nanti akan jual di harga tinggi dan mungkin Ray baru beli lagi di harga tinggi gitu. Kalau misalnya Ray retail pada umumnya gitu kan. Jadi kekayaan itu selalu bertransfer dan stay sama orang yang kuat dan konsisten. Gitu. Pertanyaan terakhir deh, Jov. Oke. Gimana? Ini menurut gue insightful banget ya. Otakku pengen ngebul. Ini sampai grup anak-anak gue juga kayak anjir ternyata gue harus begini ya. Gue harus begini ya. Kan? Amin. Oke, tapi salah gini pertanyaan terakhir buat lo. Lo pengen dikenal sebagai orang kaya atau apa? Gue pengen dikenal sebagai orang yang berdampak positif. Gimana cara buat mencapainya? 2, yang pertama gue pengen bikin 10.000 orang punya $1 juta di Revalue Academy. Kedua, gue pengen kasih semua kekayaan gue untuk bikin edukasi sekolah. Kayak sebelum shoutout Timothy Ronald Suli bikin sekolah. Tapi dari SD, dari SMP tuh gue udah gambar kayak mimpi gue tuh gue bikin sekolah. Kenapa? Gitu tanya bokap nyokap gue. Karena menurut gue edukasi bisa nge-solve semua masalah dalam kehidupan. Kriminalitas, kemiskinan, semua tuh bisa di-solve dari edukasi. Gitu. Dan karena gue privilege bisa mendapatkan edukasi yang sangat baik. Dari SMP SMA gue di sekolah yang bagus, terus gue bisa magang di startup tadi di umur 17 tahun. Nah gue pengen kasih itu semua orang-orang sih kayak lo harus mendapatkan privilege yang gue kasih gitu. Itu privilege terbesar di hidup gue tuh edukasi dan mentor-mentor ini gitu. Makanya Revalue ini stepping stone pertama gue lah. Oke. Ini ada nggak terakhir yang lu mau promosi tentang Revalue? Ya jangan lupa join Revalue kalau mau belajar investasi secara tongkrongan dan bayi. Menurut gue harga Revalue udah sangat murah ya. Karena emang dari Revalue ya pasti kita cari uang untuk kehidupan sehari-hari, tapi kontribusi ke net worth gue masih sangat kecil kayak 1-2% lah, 3% gitu. Jadi Revalue ini pure adalah alat gue untuk menciptakan yang tadi 10.000 orang punya $1 juta dalam hidupnya. Oke, thank you Jov. Thank you Bos Ray, thank you undangannya. Thank you for coming, thank you so much. Thank you so much brother. Nongkrong lagi kita ya. Nongkrong lagi ya. Oke.